tahun. Mohon maaf, dipotong dulu. Nah, ini buat netizen, sudah nangkap poin belum? Kalau belum nangkap, saya simpulkan. Artinya tadi seperti yang dijelaskan oleh Yang Mulia, bahwa Siak itu adalah kesultanan yang berdaulat, tidak di bawah kesultanan ataupun kerajaan yang lebih besar. Artinya begini, Betul. kalau dari netizen bertanya seperti ini, kenapa enggak mendirikan negara baru aja kalian? Bangsa Indonesia itu, negara Indonesia itu adalah Kita yang lahirkan. bangsa, itu sudah bangsa, sudah negara. Benar, Ya betul. Gini Mas. Mungkin Yang Mulia mau itu. Nggak ribet betul, itu. Gini. Betul. Jadi kita ini bukan baru mau berdiri ya. Ya, kita ini sudah berumur 302 tahun. Karena Kesultanan Siak ya itu lahir tahun 1723. Ya. Artinya kita menggabungkan diri ke Republik ini yang diserahkan Sultan itu kepada Soekarno itu ya hak swapraja atau hak pengelolaan ya, bukan diserahkan seperti orang kalah perang seserah gitu aja. Betul. Ya, sementara haknya diambil semuanya. Jadi itu sudah tidak benar. Jadi berdirinya negara ini maaf, yang mendirikan kita loh. Betul Yang Mulia. Siapa yang mau bantah? Kita yang mendirikan Republik ini, modal kita, hasil bumi kita yang memberi makan rakyat Indonesia. Kok kita disuruh berdiri baru? Itu tak salah, itu pertanyaan itu. Lucu pertanyaan baru. Republik ini anak kita loh. Mohon maaf Yang Mulia. Jadi buat netizen bahwa statement tadi atau arahan tadi itu keliru membuat negara baru. Sampai sekarang pun Banten, Cirebon, Siak dan lainnya itu tetap sebuah negara yang tergabung, negara-negara yang bergabung, bangsa-bangsa yang bergabung dalam Indonesia. Tak perlu mereka Siak itu sudah berdiri sebagai sebuah bangsa dan negara gitu. Nggak perlu hanya saja di sini. Begini yang kawan-kawan yang dirahmati Allah, jangan salah paham bahwa apakah kami ingin melepaskan diri dari Indonesia. Tidak se-ekstrem itu. Bahwa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pemerintahan kita ini sudah lalai, sudah mengabaikan amanah berdirinya bangsa ini. Ya, sudah salah kelola. Menyerahkan kedaulatan, menyerahkan kepengurusan ini kepada pihak yang tidak diamanati tadi, pihak ketiga tadi. Betul, pihak ketiga. Bukan. Iya betul. Jadi itu sangat benar sekali ya. Jadi para raja dan sultan ya memberikan kepercayaannya kepada Republik ini itu atas Soekarno itu untuk dikelola. Harapannya supaya nasib Republik ini nasibnya bisa segini justru jadi menurun. Jadi Republik ini bukan maju ke depan, justru mundur ke belakang. Jadi Republik ini kita mendirikan ya. Kita mendirikan yang berperan andil besar di sini Kesultanan Siak loh. Nyawa Republik ini letaknya di kita. Jadi kalau kita cabut dukungan, Republik ini hancur. Ya. Betul. Jadi saya mohon maaf Yang Mulia, jadi sebenarnya netizen ini karena minusnya wawasan kebangsaan, minusnya. Jadi selalu bahasanya bikinlah negara baru, padahal sudah dijawab ya bahwa Siak itu sebuah bangsa bukan negara baru. Yang tadinya ridho birridho bergabung dengan Indonesia. Hanya saja perlu diingatkan di sini gitu loh, bahwa pemerintahan ini salah mengelola statusnya. Betul, statusnya. Jadi iya pengelola pemerintah, bukan apa. Jadi pertanyaan ini kita ngapain karena Republik ini salah kelola. Jadi wajar dong kita selaku orang tua menasihatkan kepada anak yang dilahirkan ini jangan jadi anak yang durhaka, lupa durhaka terhadap orang yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, mengasih makan dia. Ini fakta. Ya betul Yang Mulia. Jadi, terus terkait misalnya persoalan yang sempat viral seperti Rempang, itu kira-kira tanggapan Yang Mulia bagaimana terkait Rempang? Nah, ini sama ya. Ini wilayah tadi ini. Ini kan seenaknya aja yang namanya pengelola tadi ini menyerahkan wilayah daerah kita kepada pihak ketiga tadi ini tanpa izin kita. Betul. Jadi kita ini bergabung ke Republik ini sudah ada solusi-solusinya. Solusi-solusi itu kok dilanggar. Menciptakan suatu pelanggaran hak perdata ya. Dari masyarakat Riau, masyarakat saya ya. Jadi saya selaku sultan nggak ada lah ya tak memikirkan nasib rakyat saya. Main serah-serahkan. Sebab itu sultan ini tanggung jawabnya itu terhadap rakyatnya, dunia akhirat itu. Ya, nasib rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya, nggak ada seorang sultan nasib rakyatnya diserah gitu aja kepada pihak Soekarno tadi, pihak kedua tadi ini. Betul Yang Mulia, sebenarnya teorinya sederhana banget ya, karena dulu tadi ridho atas bergabung. Jadi hanya saja di sini, kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya ingin mundur ke belakang. Saya akan sederhanakan bahasa ini bahwa para raja dan para sultan kan sudah diakui bahwa bersepakat untuk bergabung. Nah, namanya bergabung, ketika membentuk sistem baru pengelolaan yang disebut
presiden dan jajarannya, apakah akan menggantikan kedaulatan yang tadi berkuasa, yaitu para raja dan sultan? Kan tidak. Dan terkait tentang dengan yang tak paham tentang hukum tata negara, kita punya banyak. Bahkan salah satu sultan kita itu ahli tata negara. Salah satu sultan kami itu ahli tata negara. Jadi saya kira tak perlu menjelaskan ini ya, tak perlu ngajarin ikan. Nah, ikan berenang. Jadi presiden itu hanya penerima amanah kesepakatan para raja dan sultan. Dan ketidakadilannya itu setelah sistem baru itu dibentuk, yang lama disingkirkan. Ada sebuah ibarat yang sangat populer. Dan ini dipakai oleh para ulama. Sebuah kaidah yang berbunyi, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Pada tatanan dahulu sebelum berdirinya Indonesia ada kerajaan dan kesultanan. Bukankah kerajaan dan kesultanan ini disebut al-qadimis shalih? Tatanan baru yang baik. Tatanan lama yang baik. Kemudian wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil metode yang lebih baik. Sistem demokrasi, bersatu, membuat sistem. Nah, ini jadidil aslah. Hal yang baru yang waktu itu para raja menganggap lebih baik. Maka sangat tidak baik jadidil aslah ini kalau menyampingkan al-qadimis shalih. Betul. Jadi ilustrasinya begini, wahai anak bangsa, anak Nusantara. Dulu kita tahlilan maulidan, lalu tiba-tiba mondok ke Arab Saudi. Bukannya menjadi lebih baik, pulang malah merubah tradisi yang sudah ada. Ini kan mirip. Bangsa Indonesia ini kalau diumpamakan seperti itulah. Dulu kita tahlilan maulidan, lalu ngirim anak-anak kita ke Madinah. Pulang dari Madinah tahlilan maulidan dibit-bitahin. Bukannya malah menempuh jalan yang lebih baik. Gitu loh. Konsep berdirinya bangsa ini, yang tadinya kerajaan dan kesultanan bergabung, itu sudah benar. Bergabungnya para raja dan para sultan, itu kami menyebutnya wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil metode cara yang lebih baik. Tapi jangan mengabaikan. Ingat, Soekarno itu dan pemerintahan ketika itu bukan pemilik wilayahnya tetap raja dan para sultan, yang hingga kini masih ada. Itu yang harus anak bangsa seperti. Mohon maaf yang mulia kalau saya jadi saya tambah dikit ya. Jadi kenapa sistem demokrasi kita ini kebablasan? Karena ya dengan adanya banyak partai tadi ini, itu suatu pemborosan menurut saya dan tidak efektif di situ. Karena ya rakyat Republik ini kan sudah ada sultan yang awalnya itu difungsikan untuk mengontrol kerja pemerintah di pusat dengan utusan golongan. Nah, setelah itu Republik ini terjadi pengkhianatan. Ya, pengkhianatannya para raja dan sultan itu ya dibantai. Ingat kasus tahun 46 terjadi pembantaian raja-raja Melayu. Karena raja-raja Melayu inilah yang punya banyak uang. Ya, banyak uang. Contoh dari Kesultanan Siak. Ya. Jadi di sini para raja dan raja Melayu ini disingkirkan, dihapus ya, ada istiadatnya. Baru ada muncul raja dan sultan ini setelah adanya Undang-Undang Pelestarian Adat nomor 39 tahun 2007. Itu pun ada kelemahannya undang-undang tadi ini, sehingga menimbulkan raja dan sultan yang KW atau abal-abal, karena organisasi di situ bisa saja orang membuat organisasi tadi ini. Jadi kalau raja dan sultan itu harus memenuhi pertama ya sejarah. Jadi Republik ini dibentuk ada sejarahnya. Nah, di situ ada sekitar 250 kesultanan yang membentuk republik. Nah, dari 200 lebih kesultanan tadi ini ada yang berkontrak panjang dengan Belanda. Artinya dia berdaulat. Itu ada 15 kesultanan yang punya kontrak panjang, termasuklah kita Siak. Dan ada kontrak pendek, ya. Jadi di sini ya dalam mendirikan republik ini ya melahirkan itu betul-betul jelas ada kronologis, ada latar belakang sejarah terciptanya republik ini. Republik ini tidak lahir begitu saja. Jadi orang tua republik ini adalah para raja dan sultan. Jangan melupakan sejarah ya, bahwa orang tua dari republik ini, raja dan sultan ini justru disingkirkan menjadi anak yang durhaka republik ini, makanya republik ini tidak pernah maju. Betul. Jelas sekali yang mulia, betul apa yang disampaikan yang mulia, sangat tidak logis ketika seperti DPR misalnya. Ya tapi kita tidak ingin ya DPR dibubarkan, enggak sampai seperti itu. Maksudnya begini, ketika orang yang punya duit ingin mengelola sebuah wilayah yang disebut DPR, nah cara mencapai kursinya dengan ya yang sama-sama kita tahu lah ya. Akhirnya karena mereka mencapai kursi itu butuh modal, akhirnya para anggota dewan ini kan cuma memikirkan donatur, bohir-bohir, bos-bos gitu. Rakyatnya ditindak. Bahkan barusan tadi ngobrol dengan salah satu warga, ada satu warga menggunakan suatu alat ditegur oleh perusahaan katanya.
Jadi seolah-olah anak bangsa ini tidak boleh berdiri. Nah, yang mulia, pertanyaan yang sederhana tapi insya Allah ini akan jadi wawasan. Tadi para raja dan sultan memilih bergabung. Pertanyaan sederhananya, apakah ketika bergabung itu para raja dan sultan menyerahkan dokumen hak kepemilikan wilayah tanah kepada presiden waktu itu? Menyerahkan tidak, yang mulia? Oke, baik ya. Jadi yang namanya bergabung ke republik ini, sultan ini tidak menyerahkan yang namanya wilayah kesultanan dia kepada republik. Wilayah tetap punya kesultanan ya. Jadi negara ini tidak punya wilayah. Yang punya itu para raja sultan ya. Jadi ini suatu apa kalau menurut saya suatu tindakan yang salah ya apabila negara ini mengeluarkan hak kepada pihak lain itu tanpa seizin dari pihak kesultanan, dan kesultanan ini tak bisa ya dia hilangkan karena dia ini sebuah adat ya, adat kesultanan tadi ini takkan hilang karena adat ini lebih tua daripada republik ini ya. Karena republik ini hanyalah pemerintah tadi ini mengelola. Nah, pengelolaan sifatnya mengelola ya, yang mulia ya. Iya, mengelola, jangan diabaikan namanya orang yang berjasa ya mendirikan ini enggak. Kita nih selaku waris enggak dapat apa-apa. Jujur saja saya bilang ini suatu kejahatan menurut saya ya. Karena hak-hak kita dia hampas semuanya. Seperti orang kalah perang. Memang kalah perang kita nih. Pertanyaan saya tuh ya, Kesultanan Siak ini kalah perang enggak sama republik ini? Justru berjasa, makanya ya sultan kita itu diangkat jadi pahlawan nasional. Tapi jujur aja ya, saya tak harapkan karena tidak ada dapat apa-apa loh Mas. Ya, karena yang jadi soal karena rajanya tidak sejahtera, akhirnya raja tidak bisa mensejahterakan rakyat, tidak bisa melindungi dan menjaga rakyatnya. Persoalannya kan situ yang jadi ini bukan persoalan raja saja, karena rajanya, mohon maaf yang mulia, karena rajanya juga belangsak, bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya? Dan yang membuat belangsak raja ini pemerintah. Betul. Ini yang bikin kita geram. Contoh kecil yang mulia, mohon maaf. Contoh kecil ya, di daerah kami di Banten, 2 sungai dialiri limbah. Akhirnya persawahan tidak bergerak, tidak produktif. Empang-empang tidak produktif. Itu contoh kecil lah. Nah ini aspirasi ini, teriakan ini tidak bisa kita sampaikan di gedung DPRD. Itu bagi saya gedung-gedung yang menghabiskan duit saja waktu itu, menurut saya ya. Nah seandainya ada sultan di Banten, minimal kan kita bisa teriak, Sultan tolong, sungai kami hancur karena limbah dan kami tidak bisa bertani, panen, empang kami rusak, gitu loh. Ya. Jadi, nah yang mulia, tadi sampai lupa saya mau nanyain apa tadi ya, tentang karena sekarang ya habis pilpres, harapannya apa dari seorang yang mulia kepada pimpinan baru, nah pimpinan pengelola di Indonesia ini, apa harapannya? Harapan saya ya selaku Sultan Siak, kami ini kan punya nasib yang sama nih seluruh Nusantara nih. Ini tidak ada perhatiannya pemerintah pusat terhadap yang namanya kita selaku pemilik, justru mengabaikan hak-hak kita ya. Justru ya di saat bergabungnya republik ini, para raja dan sultan ini bersatu ya, menyatukan diri, kita bahasa apanya. Ini sebuah kekuatan yang besar sebenarnya. Kalau ini tidak dikhianati oleh pihak pengelola, kita ini sudah dikhianati sekarang. Nah, jadi kalau tidak terlalu jauh kita ini sesat. Ini sesat kita nih, sudah lari daripada rel. Kalau kereta api itu udah keluar rel kita nih. Nah, mestinya kembali ke pangkal jalan. Kalau udah kebablasan macam sekarang, udah kacau macam ini, kembalikanlah kepada orang tua. Bertanya sama orang tua. Ini jangan sok-sok pandai. Seolah-olah ya dia apa ya namanya, lebih tahu lah buat kebijakan gini, kebijakan ini. Kita ini, negara kita ini sudah kacau. Kembalikan sama orang tua. Tanya sama orang tua kita. Mau kita kemanakan, serahkan ke dia. Tanyakan sama kita loh. Oke, betul yang mulia. Mohon maaf yang mulia, saya potong dulu. Begini kawan-kawan yang dirahmati Allah, teriakan ini istilahnya baru mukadimah, bahwa inilah yang terjadi, ketidakadilan. Jadi sekali lagi saya tegaskan buat Pak netizen yang maha benar, di sini tidak ada gerakan ataupun ajakan untuk memisahkan diri. Hanya ngasih tahu bahwa semestinya seperti yang tadi disampaikan yang mulia, ketika misalnya ingin membangun perusahaan di suatu daerah, misalnya di Siak misalnya, bukankah semestinya pemerintah melibatkan seorang sultannya?
lalu Iyalah. membicarakan bagi hasilnya. Kenapa harus seperti itu? Karena Sultan juga ingin mensejahterakan rakyatnya gitu. Betul Dan sekali. pemerintah tidak akan dirugikan karena yang akan bagi keuntungan adalah perusahaan dengan para raja dan sultan. Pemerintah dari mulai pajak tidak dipotong, tidak dirugikan. Yang Benar jadi sekali. persoalan ini adalah anak bangsa yang mulia belum menyadari, tidak menyadari bahwa pemerintah dalam hal ini bisa bersinergi dengan para raja dan para sultan. Cuma di bawah pemerintah ini ada oknum-oknum pejabat memang yang mengeruk keuntungan perusahaan-perusahaan ini hanya untuk perut mereka, bukan dengan raja gitu loh. Nah, hal sederhana ini yang mulia itu tidak disadari oleh bangsa kita. Padahal yang dituntut oleh para raja dan sultan ini adalah harmonisasi, membangun komunikasi dengan pemerintah dan raja, dengan para sultan, ketika misalnya membangun perusahaan, membangun kebijakan, libatkanlah para raja dan sultan. Agar ketika perusahaan itu menghasilkan sebuah keuntungan, keuntungan itu ada sekian persennya kepada para raja dan sultan, sehingga dari keuntungan inilah raja dan sultan bisa ikut mensejahterakan rakyatnya juga. Kira-kira apakah seperti itu yang benar sekali. Jadi kita nih selaku raja dan sultan ini punya tanggung jawab dunia akhirat terhadap masyarakat kita loh. Nah, sementara ya hak-hak masyarakat kita, hak-hak kita ini habis dipindah tangankan kepada pihak ketiga yang diambil ya, yang mana itu AGU lah dasarnya, lama-lama jadi milik dia. Ya. Jadi tak baik ya memindahkan hak orang. Hak sementara dia hanyalah pengelola tadi ini. Kemudian malas mengelola, dicari orang lain untuk mengelola, seolah-olah dia jadi pemilik.